Solat sehari semalam inti agama Islam. Itu identitinya seorang muslim. Urusan iman adalah urusan sesuatu yang abstrak. Dalam penyebutan memang iman di nomor 1. Bunyal Islamu ala khamsin. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dari segi penulisannya, penyebutannya di poin 1. Tapi dia tidak bisa diindra, dia tidak bisa dilakukan secara fisik karena sifatnya abstrak. Dia tersimpan rapi di dalam hati. Itulah yang di awal tadi Khatib menyebutnya sebagai iman, sebagai keyakinan. Ini modal awal. Sedangkan yang pelaksanaan di lapangan, yang dapat diindra, yang dapat dilakukan oleh jasad kita, oleh fisik kita, itulah solat. Maka secara penyebutan dia memang di nomor 2, tapi dalam pelaksanaan dia adalah nomor 1 dalam Islam. Tidak ada amal lain dalam Islam yang levelnya bisa menandingi level pentingnya amalan salat. Inilah fisik akhirat. Inilah fisik dari burung yang kita buat tamsilan tadi. Inilah fisik gambaran lain daripada dunia. Bila dunia harta-harta, benda-benda, salat inilah akhiratnya. Kita mesti dapatkan ini salat, maka urusan dunia itu akan dapat. Banyak ayat mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta bantulah kamu kepada Allah bis-sabri dengan cara sabar, was-salah dan dengan cara salat. Ini ayat Allah sebagai keterangan, sebagai dalil nyata. Siapa yang mau amalkan ini dia akan berjaya. Ekonominya sedang bermasalah. Apa solusinya? Bersabar dan salatlah. Keluarga lagi berantakan, bagaimana solusinya? Bersabar dan salatlah. Urusan negara sedang kacau balau, apa solusinya? Bersabar dan salatlah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini ayat Allah. Tapi karena keimanan kita bermasalah, banyak hamba Allah, banyak umat akhir zaman itu memprotes. Apa hubungannya gerak-gerak salat itu dengan rezeki? Hana hubungan tempuhai. Kini semayang-semayang laju untuk mati duit. Orang menganggap ayat Allah ini ilusi, nauzubillah. Banyak orang meragukan tidak ada hubungan antara salat dengan rezeki. Ini kesalahan besar umat akhir zaman ini. Dia protes tentang perintah Allah. Allah telah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Tapi dia komplain, "Udah temayang ada kerja, panebu, panenyo, paneje." Dia terlalu memainkan logika, tapi logikanya tidak serius dia mainkan. Pada urusan agama dia mainkan logika, tapi pada urusan dunia dia tidak protes. Andai dia mau protes, pagi hari datang aja ke Simpang Kisaran, ke Simpang Pelok. Di situ ada polisi berdiri di persimpangan, kerjanya hanya goyang-goyang tangan aja. Sebelah kiri mengarahkan ke kanan, sebelah kanan menggoyang-goyang. Kerjanya gitu aja. Semestinya orang yang protes agama dia datang ke polisi. "Hai Pak Polisi, bangai reni. Hai Pak Polisi, kenapa anda kerjanya konyol? Ngapain kerjanya gerak-gerak tangan aja? Apa hubungannya gerak-gerak tangan dengan datang rezeki? Kalau anda mau makan, tanam padilah. Rawatlah padimu, pupuk. Nanti saat panen kau petik padi engkau makan. Sekarang kau di persimpangan gerak-gerak tangan, kiri kanan, kiri kanan. Apa hubungannya ini? Antara pergerakan tangan Pak Polisi di pagi hari dengan rezeki dia, dengan kebutuhan anak istrinya. Bila dia tanya ke polisi, maka polisi akan jawab, "Memang tugas saya lambai-lambai tangan aja di pagi hari. Lagi urung bangai itu Pak Polisi. Saya gerak-gerak tangan aja di pagi hari. Tapi ini bukan kehendak saya. Ini karena diperintahkan oleh negara. Ini diperintahkan oleh pemerintah. Artinya pemerintah menugaskan saya melambai-lambai tangan di pagi hari, mengarahkan orang lalu lintas supaya tidak macet. Nanti di akhir bulan pemerintah akan membayar gaji saya yang bisa saya hidupi anak istri saya." Logika kita tidak mau pakai ke sini. Mengapa yang pemerintah lakukan kita yakin walaupun tidak ada hubungan dengan sawah, tidak ada hubungan dengan kebun sawit. Lambai-lambai tangan aja ternyata datangkan rezeki. Siapa yang perintah? Pemerintah. Siapa yang perintah? Kapolri kalau polisi. Siapa yang pemerintah kalau dalam aspek negara? Presiden. Mengapa yang diperintahkan Allah, yang menciptakan presiden, yang menciptakan Kapolri, yang menciptakan seluruh negara ini, wasta'inu bis-sabri was-salah, lalu kita protes hubungan semayang dengan rezeki? Nauzubillah summa nauzubillah. Terakhir Khatib mengajak seluruh jamaah, amal utama dalam Islam kita ini adalah salat sehari semalam 5 waktu dalam keadaan berjamaah di mana azan dikumandangkan. Selebih daripada ini levelnya semua di bawah salat. Untuk itu jamaah yang dimulia, mari kita gunakan waktu kita. Kita sisihkan waktu kita. Kita tinggalkan semua aktivitas keduniaan kita untuk memenuhi urusan yang satu ini, yang maha penting ini, sehari semalam 5 waktu. InsyaAllah kehidupan kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala.